Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tullabul ilm, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita atau durus kita yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah. Tayyib. Sebelumnya kita telah menyebutkan atau menjelaskan tentang risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ilan nasi kafatan, kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, entah kepada jin, kepada manusia, dan kepada seluruh semesta alam. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Artinya semuanya, lil jami'. Ya. Kemudian kita juga telah menjelaskan bahwasanya beliau adalah imam, pimpinan para rasul wa khatim al-anbiya, dan pemimpin dan penutup semua para nabi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab dan wafat bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal waliduhu, bapaknya Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Ya, ini nasab bapaknya Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, putra Abdul Manaf, putra Qusay, putra Kilab. Ya, sampai di situ dulu. Sebenarnya panjang. Nasab Rasulullah SAW ini berakhir sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa ummuhu, dan ibunya Aminatu bintu Wahbi ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab. Ibunya bernama Aminah, putri Wahab, putra Abdul Manaf, putra Zuhra, putra Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddi al-khamis. Maka bertemulah ibunya dan bapaknya pada kakek yang kelima. Jadi secara nasab, ibu Nabi Muhammad dan bapaknya Nabi Muhammad itu ketemu sama kakek yang kelima, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima, yaitu Kilab. Ya. Jadi Abdullah dan Aminah ini mereka satu nasab. Ya, ketemu pada kakek yang kelima, yaitu yang bernama Kilab. Secara garis besar, bahwasanya orang-orang yang menempati kota Makkah itu adalah keluarga besar semua, yaitu mereka berasal dari Quraisy. Ya, Quraisy lah, keturunan Quraisy lah yang menempati kota Madinah. Dan Quraisy adalah diantara keturunan daripada Ismail, dan Ismail anaknya Ibrahim. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihim. Dan bapaknya Nabi Muhammad meninggal, tuwfiya, ya, meninggal. Wa huwa, dan dia yaitu Nabi Muhammad fi batni ummihi, ketika masih berada di perut ibunya. Wa umruhu samaniya asyrata sanah,
dan umurnya, yaitu umurnya Abdullah ketika meninggal adalah 18 tahun. Jadi masih muda. Yep. Wa dufina fil Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan Abdullah tidak meninggalkan sesuatu apapun dari harta. Yep. Ketika Abdullah dan Aminah ini melangsungkan pernikahan, dan pernikahan ini dijodohkan oleh orang tua mereka. Abdul Muttalib menjodohkan Abdullah, ya, putranya, dan Aminah. Karena Aminah ini dipandang sebagai wanita yang memiliki garis keturunan yang terhormat. Ya, dan untuk menjaga nasab mereka menikahkan antara satu sama lain. Ketika menikah Abdullah dan Aminah, maka Abdullah mengikuti rombongan dagang untuk berangkat ke negeri Syam. Dan ini sudah menjadi tradisi orang-orang Quraisy. Mereka berangkat ke Syam untuk melakukan perdagangan. Ya, mereka bawa barang-barang dagangan yang ada di Makkah, kemudian mereka dagang di Madinah. Di Syam. Ya, tapi ada kalanya mereka mampir di Madinah dulu. Setelah mampir di Madinah, mereka jual beli di Madinah. Ya. Kemudian mereka cari barang-barang yang ada di Madinah, lalu mereka berangkat ke Syam. Atau mereka langsung berangkat ke Syam. Karena rute perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, perjalanan dagang menuju ke Syam, adalah mereka mengambil jalan pegunungan yang berdekatan dengan Madinah. Ya, mereka melewati jalan Madinah kemudian menuju ke Syam. Ini rute perjalanan yang diambil oleh orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy hidupnya mereka seperti itu. Mereka mendapatkan rezeki dan mereka bisa hidup, dapat makan dengan cara seperti itu. Dengan cara mereka melakukan perdagangan ke luar negeri. Kebiasaan orang-orang Quraisy ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Quraisy. Allah katakan liila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka melakukan rihla asy-syita' was-shaif, di musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin, rihla yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yaitu ke negeri Yaman. Sedangkan di musim as-saif, musim panas, mereka melakukan rihla perdagangan ke negeri Syam. Kalau negeri Syam dulu itu kan terdiri dari beberapa negara, yaitu Palestina, kemudian Yordania, kemudian apalagi itu, Palestina, Yordania, itu negeri Beirut itu yang meledak kemarin itu, Lebanon, yep, Lebanon, yep, sama Yordania. Ini negeri Syam dulunya. Dulunya ini adalah negeri Syam, tapi sekarang sudah pecah menjadi beberapa negara bagian. Kesanalah orang-orang Quraisy melakukan perdagangan di musim panas. Selama beberapa bulan mereka melakukan perdagangan di sana. Nah, ketika ada rombongan yang hendak berangkat ke Syam untuk melakukan perdagangan, maka bapaknya Abdullah, yaitu Abdul Muttalib, ya, menyuruh anaknya Abdullah ini agar ikut rombongan juga supaya berdagang di sana. Ya, sudah saatnya Abdullah itu ia bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya. Ia sebagai seorang suami, dia harus mencari nafkah. Ya, tentunya sesuai dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Dia harus keluar negeri,
Ya, ia berdagang ke negeri Syam sana pada musim panas. Dalam perjalanan, ya, berdaganglah Abdullah. Lalu kemudian sampai di Syam. Ya, sampai di Syam juga ia berdagang. Kemudian habis masa perdagangan mereka, kembalilah mereka ke Mekah. Nah, perjalanan pulang inilah Abdullah jatuh sakit. Ya, dia jatuh sakit. Kemudian akhirnya Abdullah meninggal di tengah jalan. Ya, setelah Abdullah meninggal, lalu jenazahnya diturunkan di kota Madinah. Ya, karena memang rute perdagangan mereka melewati kota Madinah. Akhirnya jenazahnya Abdullah diletakkan di Madinah, dan kebetulan di Madinah juga ada keluarga besarnya Abdullah. Ada keluarga besarnya Abdullah di sana. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Dan meninggalnya Abdullah ini, dia tidak memiliki harta kekayaan atau warisan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan ini setelah menguburkan Abdullah, mereka melanjutkan perdagangan. Setelah mereka mengebumikan Abdullah, mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Makkah. Ya, sesampai di kota Makkah, orang-orang atau rombongan perdagangan ini disambut oleh keluarga mereka. Ada yang disambut oleh istrinya, ya, disambut oleh orang tuanya, disambut oleh anak-anaknya, dan seterusnya, ramai. Biasanya ketika rombongan dagang ini pulang, disambut dengan penuh kebahagiaan, karena sudah lama mereka berpisah dengan keluarga. Dan umumnya orang-orang yang pulang dari perdagangan ini, mereka membawa hadiah yang banyak, hadiah yang top lah. Ya. Sementara Aminah, dia tidak mengetahui kalau suaminya telah meninggal. Ya. Yang dia tahu bahwasanya suaminya pulang dari Syam. Dia mencari suaminya, ya, di tengah-tengah keramaian itu. Ya, dengan dia sangat berharap sekali untuk bertemu dengan suaminya, untuk melepaskan rindunya dalam keadaan dia hamil. Ya, dalam keadaan dia hamil, dia mencari-cari suaminya di tengah-tengah keramaian tersebut. Lalu ada seorang di situ mengabarkan kepada Aminah bahwasanya Abdullah telah meninggal dunia. Dan tentunya ini merupakan kesedihan yang sangat mendalam bagi Aminah. Ya, kesedihan yang luar biasa. Ya, tentunya karena Aminah, ya, masih pengantin baru dengan Abdullah. Ya, belum lagi ada janin di dalam perutnya Aminah, dan ini adalah kesedihan yang luar biasa. Dan kata para ulama bahwasanya kesedihan yang dialami oleh Aminah ini merupakan pukulan bagi janin yang ada pada perutnya Aminah. Dan kata para ulama, inilah penderitaan pertama kali dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ia masih berada di perut ibunya. Ketika ibunya merasakan kesedihan sangat mendalam, dan itu merupakan penderitaan dan ujian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masih berada di perut ibunya. Tayyib. Wa summi'a amu wiladatihi amal fil. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari kelahiran beliau disebut dengan tahun fil atau tahun gajah. Ya, tentunya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dalam keadaan yatim. Ya, dalam keadaan yatim. Dikatakan tahun gajah karena pada tahun-tahun itu adalah Malik Habasyah, Raja Habasyah, hendak menyerang Ka'bah dengan kekuatannya yang mengendarai gajah. Ketika Aminah melahirkan Muhammad, banyak ditemukan keajaiban. Ya, sebagai tanda
mukjizat Muhammad sebagai seorang nabi. Tanda yang pertama sebagai sebuah keajaiban, ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, yaitu keluar cahaya yang menerangi ufuk timur dan barat, dan cahaya ini disaksikan oleh manusia. Terutama sekali cahaya itu disaksikan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika menyaksikan cahaya itu, mereka langsung memprediksikan itu tandanya lahir seorang nabi akhir zaman. Karena disebutkan di dalam kitab Taurat bahwasanya ciri-ciri keluarnya nabi akhir zaman itu apabila munculnya cahaya yang terang benderang yang menerangi semesta alam. Dan itu diramalkan di dalam kitab mereka, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Sebab apabila lahir nabi akhir zaman itu, ya mereka akan mengimaninya dan mengikutinya. Nah, itu yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Nah, pertanyaannya, nabi akhir zaman itu lahirnya di mana dan di rahim siapa? Nah, ini menjadi tanda tanya besar orang-orang Yahudi. Ya, dan perlu diketahui orang-orang Yahudi selama itu mereka selalu menantikan kedatangan nabi akhir zaman sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Taurat. Akan datang nabi akhir zaman, dan itu ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Namun harapan besar mereka, nabi akhir zaman itu berada pada rahim wanita-wanita Yahudi. Namun qadarullah, pada saat itu ketika muncul tanda kelahiran nabi akhir zaman, tidak ditemukan satupun dari wanita Yahudi yang lahir pada saat itu. Nah, ini berarti bahwasanya nabi akhir zaman dijanjikan itu bukan dari keturunan Yahudi, melainkan dia berada pada jalur keturunan yang lain. Kemudian keajaiban yang kedua, ketika Nabi Muhammad lahir, yaitu runtuhnya istana Persia dan Romawi. Terjadi kegoncangan dan gempa yang begitu dahsyat sehingga menghancurkan istana Persia dan Romawi. Yang mana terjadinya gempa dan kehancuran belum pernah terjadi pada saat itu. Pada waktu itu belum pernah terjadi, baru kali itu. Sepertinya ada kejadian yang luar biasa, sampai-sampai para ahli ramal mengatakan demikian, ada sesuatu yang terjadi. Ya, karena belum pernah terjadi peristiwa seperti itu sebelumnya. Dan itu mengindikasikan bahwasannya keberadaan atau kedatangan Nabi Muhammad SAW akan menghancurkan, membinasakan kekuatan Persia dan Romawi. Ya. Ini beberapa keajaiban dan sebagai tanda mukjizat ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Ada beberapa tambahan riwayat ketika Nabi Muhammad SAW lahir, yaitu dikatakan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sunat. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sunat. Para ulama menyebutkan ini hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Nah, kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah? Dikatakan tahun gajah karena pada tahun itulah Raja Abraha hendak menyerang Ka'bah dengan kekuatannya. Yang melatar belakangi Raja Abraha menyerang Ka'bah, yaitu dia hendak menyaingi Ka'bah dengan mendirikan Al-Kanisah fil Yaman. Kanisah yaitu gereja. Karena Raja Abraha ini kan orang yang beragama Nasrani. Dia mendirikan gereja yang sangat besar, indah, yang ditata dengan emas permata. Dan dia berniat agar orang-orang Arab seluruhnya mereka berhajinya dialihkan ke gereja saja. Jadi tinggalkan Ka'bah. Nah, ini niatnya Raja Abraha ini. Dia rela mengeluarkan biaya yang begitu besar, dana yang luar biasa untuk mendirikan gereja ini yang dihiasi dengan emas.
setelah gereja ini jadi, maka ia umumkan kepada bangsa Arab mulai tahun depan hajinya bukan lagi di Ka'bah, tapi di gereja yang dibangun oleh Raja Abraha. Nama gereja itu adalah Qulais. Nama gereja itu adalah Qulais. Namun orang-orang yang menjaga dan merawat Ka'bah tidak ridho dengan itu. Mereka tidak ridho dan membuat orang-orang Quraisy marah. Akhirnya orang Quraisy mengutus salah seorang untuk menyusup ke gereja Al-Qulais. Dibawalah kotoran yang begitu banyak pakai gerobak. Dibawa kotoran yang banyak di malam hari dan masuklah orang Quraisy ini ke dalam gereja. Hingga akhirnya gereja Al-Qulais itu dilempari dengan kotoran yang sangat banyak sekali. Keesokan harinya Raja Abraha pun marah. Yang luar biasa dia marah. Nah, inilah sebabnya Raja Abraha ia mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Ka'bah. Hanya gara-gara orang Quraisy yang melemparkan gereja Al-Qulais. Dan Raja Abraha merasa agamanya telah dihina oleh orang Quraisy. Maka Abraha pun mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Ka'bah. Lalu berjalanlah kekuatan yang begitu besar ini yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun yang ada di negeri Arab. Setiap kali ada bendungan, setiap ada halangan yang berusaha untuk menghalangi tentara Abraha, tidak ada yang mampu satupun. Sampai akhirnya ketika mendekati Ka'bah, tiba-tiba gajah-gajah yang dikendarai oleh tentara Abraha tidak mampu melangkahkan kakinya untuk masuk ke perbatasan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengirim burung ababil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Fil, surah Al-Fil. Allah menceritakan tentang kondisi keadaan tentara bergajah. Allah katakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengetahui bagaimana Allah berbuat terhadap tentara fil? Kami telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesesatan atau sia-sia. Warsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus tayran ababil. Burung ababil. Ababil itu artinya jamaat. Sekali lagi, ababil itu adalah jamaat, segerombolan, sekumpulan. Ababil bukan nama burung. Tapi ababil itu artinya segerombolan. Fanaj'aluhum ka'asfin ma'kul. Dan kami menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tayyib. Inilah keadaan tentara bergajah. Mereka hancur dan bocor tubuh-tubuh mereka, sehingga mereka semua mati semuanya. Dan kata para ulama, kehancuran tentara bergajah ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala hendak membela orang-orang Quraisy, yang pada saat itu orang-orang Quraisy yang berkuasa, yang merawat Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara bergajah demi keberlangsungan kelahiran bayi yang beberapa hari lagi akan lahir. Disebutkan kelahiran Nabi Muhammad 50 hari pasca peristiwa tentara bergajah itu. 50 hari pasca kehancuran tentara bergajah itu baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disebut dengan tahun gajah. Fa'ahlakallahul jaisha, Allah membinasakan tentara.
ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warda'atuhu ba'da ummihi Suwaibatu al-Aslamiyah. Kemudian yang menyusui Muhammad setelah ibunya adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, yang menyusui Nabi Muhammad, yang merawat beliau setelah ibunya adalah Suwaibah. Dan Suwaibah ini merupakan pembantu daripada Abu Lahab. Khadimah, pembantu ammihi, pamannya Abi Lahab. Ya. Bahkan Suwaibah ini adalah seorang mantan budak, dia dibebaskan dari perbudakan. Hanya gara-gara Suwaibah datang kepada Abu Lahab mengabarkan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab ini sangat bahagia sekali. Dengar kabar Nabi Muhammad telah dilahirkan. Dia bahagia sekali sampai-sampai ia membebaskan budaknya tersebut yang bernama Suwaibah tadi. Yang bernama Suwaibah tadi. Ya. Namun kebahagiaan Abu Lahab ini atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ya, karena dia tetap saja orang kafir dan orang yang paling keras terhadap Nabi Muhammad setelah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah Suwaibah, yang menyusui Nabi Muhammad adalah Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanabat, sampai umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Pada pertemuan akan datang kita akan membahas tentang Halimatus Sa'diyah yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.